Hidup tanpa cinta seperti pohon tanpa bunga, juga buah. Cinta tanpa keindahan seperti bunga tanpa wangi, buah tanpa biji. Hidup, cinta, dan keindahan adalah 3 intisari dalam satu diri. Bebas, tiada berubah atau terpisah. Oke, sekarang kedua. Jadi kita bahas yang paling tinggi sebelum ke yang lain. Yang pertama cinta. Cuma agak susahnya bagi Gibran, cinta itu keheningan. Semakin orang cerewet ngomong tentang cinta, semakin dia jauh. Semakin orang sering ngomong poligami, sebenarnya dia tidak berani poligami. Yang poligami itu yang tidak banyak diskusi tentang poligami, pokoknya kawin. Ya kan? Yang sudah punya pacar itu biasanya nggak ribut. Kalau ada orang ngomong pacar-pacar, ngomong tok, segini sudah ngalami. Tapi yang nggak punya pacar itu biasanya cerewetnya luar biasa. Ya. Kalau ada orang ngomong cinta-cintaan, dia ketawanya paling keras karena nggak punya referensi sendiri. Oke, iya. Jadi, katanya Gibran, kusucikan bibirku dengan api suci untuk berbicara tentang cinta. Tetapi saat ku buka bibirku untuk bicara, ku dapati diriku diam membisu. Aku biasa menendangkan lagu cinta sebelum aku memahaminya. Tetapi ketika aku mengerti, segala kata dari mulutku jadi tak bernilai. Dan nada-nada cinta dalam dada jatuh dalam keheningan yang luruh. Jadi cinta itu kayak pedes, kayak pahit, kayak manis. Semakin panjang penjelasannya, semakin tidak pas menggambarkan realitasnya. Cara paling gampang untuk memahaminya bukan dijelaskan, tapi dirasakan langsung. Jadi bagi para penyair, dunia kata-kata tentang cinta itu dunia yang dangkal. Semakin tebal buku yang menjelaskan tentang cinta, semakin dia dangkal. Karena dia harus memaksa dunia keheningan menjadi dunia keramaian. Terus tidak usah dijelaskan, nekok-nekok, praktek aja langsung. Iyalah. Ya kalau saya ngomong praktek cinta, bukan kok terus hanya pacaran saja. Kan banyak. Bahkan setiap apapun yang ada di sekelilingmu, pakailah relasi tertinggi yang namanya cinta. Hidupmu akan indah. Coba aja. Selama ini semua kegalauanmu karena kamu ngasih nama relasi yang macam-macam. Kalau sama ini teman, kalau sama ini musuh, kalau sama teh ini pemberian gratis, kalau sama relasi ini macam-macam. Tapi gantilah semua relasi dengan cinta. Itu akan enak hidupmu demi dirimu sendiri. Dan gak usah dibahas kayak gimana ya Pak, cinta sama teh itu kayak gimana. Kamu bisa sendiri pasti. Cinta itu keheningan. Jangan cerewet, dipraktekkan aja langsung. Yang kedua, satu-satunya yang harus kamu lakukan dalam cinta, tidak banyak sebenarnya, hanya satu yang perlu kamu lakukan, pasrah. Ini kan puisinya yang paling terkenal itu kan. Kalian pasti pernah dengar puisi ini. Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia, walau terjal berliku-liku jalannya. Apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah, serta menyerahlah, walau pedang yang tersembunyi di balik sayap itu membuatmu terluka. Jika dia bicara padamu, percayalah, walau ucapannya membuyarkan mimpimu, bagai angin utara yang menghancurkan taman bunga. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu
demikian pula dia menyalibmu. Demi pertumbuhanmu juga pemangkasanmu. Jadi satu-satunya yang harus kamu lakukan dalam hidupmu, dalam cinta, hanya pasrah. Jadi pasrah itu berarti kamu tidak mundur dari cinta apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh cintamu. Senang, susah, sumpek, sedih, kecewa, tetap maju terus dalam cinta. Kenapa? Nanti ada dimensi yang lain, cinta menyucikanmu. Jadi sebagaimana dia memahkotaimu, demikian juga dia menyalibmu. Kalau cinta bikin susah, itu bukan karena memang dia hakikatnya sendiri susah, tapi itu seperti bunga mawar yang harus dipangkas durinya. Dipangkas itu sakit. Itu seperti, mungkin ada yang kemarin WA yang menyebar itu kan, tentang cangkir. Bagaimana tanah yang jeleknya luar biasa, tanah lempung, ketika dia pasrah untuk dipukuli, ketika dia pasrah dibentuk, pasrah dibakar, pasrah digerinda, tanah lempung yang jeleknya luar biasa akhirnya jadi cangkir yang indah. Itu karena pasrah. Maka dalam cinta pasrahlah. Jangan banyak komplain, jangan banyak menuntut. Nah itu katanya Gibran, kepasrahan. Dan ini beratnya luar biasa. Kamu boleh bilang, tidak manusiawi itu Pak, ya kan? Ya monggo aja. Mana yang manusiawi, mana yang enggak. Kalau di Gibran pembuktiannya pakai hati nurani. Oke, itu kayak orang tua sama anak kecil itu loh. Ibu sama anak kan relasinya cinta. Dan itu kalau anak itu pasrah saja apa maunya orang tua, dia lebih selamat. Karena dia belum paham hidup ini, anak kecil. Ya kan, kadang sama ibunya dijewer, kadang sama ibunya dimarahi, kadang dikunci dalam kamar biar kamu kapok. Itu kan sebagaimana dia memahkotaimu, demikian pula dia menyalibmu. Tapi bukan karena untuk menyiksa. Demi pertumbuhanmu juga pemangkasanmu. Kalau enggak mungkin bahaya. Anak ini harus perlu dididik. Jadi yang kedua, cinta itu kepasrahan. Yang ketiga, meskipun kamu pasrah, sadarilah bahwa setiap hal, setiap diri punya kebebasannya masing-masing. Saling bercintalah, namun jangan membuat belenggu dari cinta. Biarkan cinta seperti air yang lincah menjelajah di antara pantai dua jiwa. Saling isilah gelas minumanmu, tapi jangan minum dari gelas yang sama. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari piring yang sama. Bernyanyi, menarilah bersama dan bersukacitalah. Hanya biarkan masing-masing dalam ketunggalannya. Bahkan masing-masing tali harpa memiliki ketunggalannya, walau mereka berdendang dalam lagu yang sama. Kebebasan. Setiap pribadi itu unik. Dalam cinta harus ada respect, penghargaan pada keunikan masing-masing. Tidak harus dipaksa. Penjelasannya panjang, dirasakan aja sendiri ya.